Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan qaulun dengan perkataan. Nah, tidak cukup dengan perkataan, buktinya iman itu apa? Maka bukti dari iman muncul pada perbuatan. Karena itulah Allah turunkan pada kita perbuatan-perbuatan dalam bentuk ibadah untuk menunjukkan bukti keimanan kita. Apa bukti imanmu? Ibadah. Maka Allah turunkan perintah sholat. Allah nggak butuh dengan sholatnya. Allah nggak butuh dengan puasanya. Allah tidak butuh dengan bacaan Qur'annya. Yang butuh itu kita untuk membuktikan kita beriman. Sebab kalau nggak kita buktikan dengan perbuatan itu, iman kita dipertanyakan. Apa bedanya orang beriman dengan yang belum beriman? Kelihatan pada perbuatannya. Karena itu setiap kalimat iman dalam Al-Quran, sering saya katakan, akan bersanding dengan perbuatan. Perbuatan dalam bahasa Arab, amal namanya. Kalau amal itu perbuatan diisi oleh iman, maka otomatis akan baik. Baik itu dalam bahasa Arab, yang disukai oleh Allah, salih namanya. Maka muncul istilah amal salih. Oke, jangan main-main sama orang-orang seperti ini. Makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Hati-hati tuh, sekarang saya ingatkan ya kalimat ini, karena sering ada orang bermain dengan ulama tuh, ngedit fotonya, dibuat begini, buat begitu, keluar aja kalimat, udah tuh, ya, udah paling ringan meninggal mengenaskan, paling ringan tuh, paling ringan. Karena ulama itu pewaris Nabi, kalau antum menyakiti ulama, nyakitin Nabi. Itu hadisnya ada, wa innal ulama warathatul anbiya di Ibnu Majah, nomor hadis 233. Wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi, antum punya warisan, warisan antum diambil orang, marah antum kan? Antum punya warisan tanah antum, warisan bapak diambil orang, antum marah. Ya warisan Nabi diambil antum, dicela antum, ya Nabi marah lah. Paham ya? Ya, yang paling bahaya, ulama itu ditempatkan nomor 3 oleh Allah setelah malaikat. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi. Ulama urutannya ditempatkan oleh Allah, dipuji. Antum ganggu ulama, ya Allah marah. Silakan perhatikan. Anak-anak SD kalau ingin lulus ke SMP, ya, itu melewati apa dulu? Ujian. Anak di SMP mau naik ke SMA melalui apa dulu? Ujian. Tanpa ada ujian nggak mungkin bisa naik tingkat. Artinya ketika Anda diuji oleh Allah, itu Allah sedang ingin menaikkan derajat Anda. Itu rumus pertama. Jadi berbahagialah kalau sedang menghadapi ujian, karena saat itu Anda sedang mendapatkan kepercayaan dari Allah untuk naik tingkat. Baik, kalau Allah ingin naikkan, Bapak Ibu ingin tidak? Kalau Allah ingin angkat derajatnya, ingin tidak? Baik, kalau sudah ingin, kenapa Anda mengeluh ketika diuji? Berbahagialah ketika mendapatkan ujian. Rumus pertama, Anda dipercaya oleh Allah untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Dan itu kita tidak bisa menghindar. Saya ulang, tidak bisa menghindar. Di rumusnya, hidup berbanding lurus dengan persoalan. Siapa yang ingin hidupnya ringan? Diringankan hidupnya, mengalir rezekinya bahkan dari hal yang tidak dia duga-duga. Bagaimana kuncinya? Bekerja itu penting, tapi ada yang dipercepat oleh Allah, ada akselerasi. Kamu kerjanya seperti biasa, tapi rezekinya datang, hidupnya mudah, enak gitu. Buka Quran surah 65. Di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka kami akan lepaskan dari kungkungan persoalan kehidupan. Kami berikan solusi dari setiap masalahnya. Bukan nggak punya masalah, tapi ketika akan menghadapi masalah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizkinya datang dari sisi yang tidak diduga-duga. Rizki jangan digambarkan dengan uang saja, jangan dengan materi saja. Ketenangan itu rizki, kenyamanan itu rizki, sehatnya anak-anak itu rizki, keturunan itu rizki. Anda jadi champion di perusahaan, tapi tidak pernah selesai masalah di rumah tangga. Sungguh orang yang masih punya iman itu, kalau diperdengarkan nama Allah kepadanya, akan ada getaran dalam jiwanya. Karena itu setiap hari 5 kali diperdengarkan nama Allah, untuk menguji di jiwa kita masih ada iman tidak. Bahkan dari bangun tidur, bayangkan waktunya dibagi sempurna persis. Dari mulai subuh baru bangun, menjelang ke siang, mau berakhir siang ke sore, sore pindah ke maghrib, hilang kemudian muncul gelap malam. 5 kali persis dibagi waktu, diperdengarkan untuk menguji. Kira-kira setelah subuh siang masih ada nggak iman? Sore masih ada nggak? Karena itu kalau iman masih ada melekat di jiwa kita, demi Allah saya katakan, begitu kita mendengar suara azan, pasti hati kita akan mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, sudah azan ya? Pernah begitu? Ya, walaupun mungkin setelah selesai la ilaha illallah baru azan, belum qomat.